Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang VFD input 1 fasa untuk motor 3 fasa. Yang pertama adalah konsep VFD dan motor AC induksi. Yang pertama, konsep VFD, Variable Frequency Drive, adalah perangkat elektronika daya yang digunakan untuk mengatur kecepatan putar motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan sumber listrik yang diberikan ke motor. Pada praktikum ini, VFD menerima input AC satu fasa 220 volt, kemudian melalui proses penyearahan atau rectifier, penyaringan DC atau DC-link, dan inverter, VFD menghasilkan tegangan AC 3 fasa dengan frekuensi yang dapat diatur. Pengaturan frekuensi keluaran VFD menyebabkan perubahan kecepatan motor, sedangkan pengaturan rem atau acceleration and deceleration berfungsi untuk mengendalikan perubahan kecepatan secara bertahap agar arus tidak melonjak. Next, konsep VFD dan motor AC induksi. Kemudian yang kedua kita akan membahas terkait konsep motor AC induksi 3 fasa. Motor AC induksi 3 fasa bekerja berdasarkan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh arus 3 fasa pada stator. Medan magnet ini menginduksikan arus pada rotor sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Kecepatan sinkron motor dinyatakan dengan persamaan Ns sama dengan 120 dikali F per P, di mana Ns sama dengan kecepatan sinkron dalam RPM dan F merupakan frekuensi dalam Hertz, serta P sama dengan jumlah kutub. Karena adanya slip, kecepatan rotor selalu sedikit lebih rendah dari kecepatan sinkron. Selanjutnya, saya akan membahas terkait datasheet VFD. Untuk parameter di VFD ini ada P10 sampai dengan P86. Untuk P10 ini berfungsi sebagai sumber frekuensi untuk menentukan asal set point. Kemudian ada P11, yaitu berfungsi sebagai start dan stop atau menentukan kendali run atau stop. Kemudian ada P6 berfungsi sebagai batas frekuensi minimum, yaitu membatasi kecepatan tertinggi, dan P7 sebagai batas frekuensi minimum, yaitu untuk membatasi kecepatan terendah. Kemudian ada P12 berfungsi sebagai mode berhenti atau pause atau deceleration. Kemudian ada P34 berfungsi sebagai rem acceleration, yaitu laju kenaikan frekuensi. Kemudian ada P42 yang berfungsi sebagai ramp deceleration, yaitu untuk laju penurunan frekuensi. Dan yang terakhir ada P86 yang berfungsi sebagai jog frekuensi, di mana frekuensi saat mode jog. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan VFD. Ini untuk penggunaan VFD, yaitu digunakan untuk mengatur kecepatan motor, mengurangi arus awal atau increase current, mengatur arah putaran, menghemat energi, dan memperhalus proses start dan stop. Ini untuk VFD saat pertama kali kita akan memulai, yaitu kita atur dulu parameter seperti P35 atau kita mengatur di P32, kemudian P42, kemudian 15 itu frekuensi yang kita gunakan dalam percobaan kali ini. Kita menggunakan frekuensi 15 Hz, kemudian di run, dan motor induksinya akan berjalan. Setelah di run, maka proses dari motor start itu kita catat sampai dengan motor stop. Kemudian
Setelah selesai, baru kita stop dan lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, lanjut saya akan membahas tentang analisis tabel frekuensi, RPM, dan arus. Untuk tabel pengamatannya yaitu seperti yang saya tampilkan. Dari tabel pengamatan ini, maka dapat diperoleh analisis yang pertama itu terlihat bahwa kenaikan frekuensi berbanding lurus dengan kenaikan RPM. Seperti pada frekuensi awal yaitu 30 Hz, maka RPM-nya yaitu 312,8 RPM. Kemudian selanjutnya di frekuensi 20 Hz jadi 600-an RPM. Kemudian frekuensi 30, 40, 50, semuanya itu seperti 2 kali lipatnya, jadi 10, 300, 200, 600, 30, 900, kemudian sampai yang paling terakhir di frekuensi 100 Hz, itu RPM-nya sebanyak 3047 RPM. Jadi pada tabel ini memang kenaikan frekuensi ini berbanding lurus dengan kenaikan RPM. Semakin frekuensinya tinggi, maka RPM-nya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, grafik frekuensi versus RPM membentuk hubungan yang linear, sesuai dengan persamaan kecepatan sinkron motor induksi. Seperti yang dapat dilihat karena kenaikannya juga 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya, atau 300 ditambah 300 ditambah 300 ditambah 300. Jadi apabila dibentuk grafik, maka hubungan grafiknya akan membentuk hubungan linear, yaitu garis lurus. Di mana grafik ini sesuai dengan persamaan kecepatan sinkron motor induksi. Perbedaan antara kecepatan teoritis dan aktual disebabkan oleh slip motor. Lanjut, saya akan membahas tentang analisis tabel frekuensi dan arus. Untuk frekuensi 10, arusnya itu 0,3 ampere, 20 0,8, 30 0,8, 40 0,5, 50 0,4, dan untuk frekuensi di 60 sampai 100 Hz, arusnya itu ada di 0,3 sampai 0,4 ampere. Jadi tetap arus cenderung lebih besar pada frekuensi menengah karena beban mekanik mulai efektif bekerja. Jadi dapat dilihat bahwa saat awal arusnya itu masih rendah, kemudian pada saat menengah arusnya akan lebih tinggi, dan setelah stabil, setelah di frekuensi tinggi, motornya mencapai kondisi steady state sehingga arusnya itu di rentang 0,3 sampai 0,4 saja. Ini sama seperti grafik di arus di frekuensi awal arusnya masih 0,3, kemudian di frekuensi 20 sampai 30 arusnya tinggi yaitu 0,8 ampere. Itu disebabkan karena beban mekanik mulai efektif bekerja. Selanjutnya, semakin frekuensinya tinggi, arusnya maka akan semakin stabil di 0,4 sampai dengan 0,3. Ini di menengah sampai dengan frekuensi paling tinggi. Arusnya ini akan relatif stabil. Karena hal ini dikarenakan motor sudah mencapai kondisi steady state-nya. Grafik frekuensi versus arus tidak linear dan dipengaruhi oleh beban, slip, dan efisiensi motor. Lanjut, ada akselerasi dan deselerasi serta cara setting. Untuk konsep akselerasi dan deselerasi, akselerasi P34 merupakan laju peningkatan frekuensi saat motor start. Kemudian deselerasi atau P42 yaitu laju penurunan frekuensi saat motor stop. Di video sebelah kiri merupakan cara setting dari
akselerasi dan deselerasi. Yang pertama kita atur P-nya di P34, kemudian kita atur lagi di P42. Sebelum itu kita mengatur frekuensinya dulu di 5 Hz, kemudian kita atur di P42. Nah, setelah di 42, kita atur lagi frekuensinya di 5 Hz. Selesai. Setelah sudah, kita bisa run. Nah, saat di run, motor induksi mulai berputar. Di sini juga di video sebelah kanan saat motornya sedang berputar. Nah, tujuannya adalah menghindari lonjakan arus, mengurangi hentakan mekanik, dan memperpanjang umur motor dan VFD. Lanjut, saya akan membahas tentang tabel data dan hasil pengamatan uji RAM. Untuk P34, ini ada di tabel paling kiri, kemudian P42, kemudian frekuensi, waktu akselerasi, waktu deakselerasi, kemudian arus fasa tertinggi dalam ampere. Analisisnya, semakin besar nilai P34 dan P42, waktu akselerasi dan deselerasi semakin singkat. Seperti dapat kita lihat juga, pada P34 di frekuensi 5 Hz dan P42 di frekuensi 5 Hz, maka waktu akselerasinya ini semakin lama, yaitu 15,59 detik, kemudian untuk waktu deakselerasinya yaitu 14,95 detik. Sedangkan apabila kita bandingkan dengan yang paling bawah, yaitu pada saat P34 frekuensinya 25 Hz, P42-nya yaitu 25 Hz, maka waktu akselerasinya yaitu 3,52 detik dan waktu deakselerasinya yaitu 3,03 detik saja. Ini sangat singkat dibandingkan dengan yang frekuensinya kecil, waktu akselerasi dan waktu deakselerasinya itu semakin lama. Sedangkan pada saat frekuensinya tinggi, maka waktu akselerasi dan waktu deakselerasinya semakin singkat. Arus puncak relatif konstan karena VFD membatasi arus secara internal. Seperti yang dapat dilihat pada tabel paling kanan, kolom paling kanan, arus fasa tertinggi dalam ampere itu sumbernya dalam 0,7 ampere saja, tidak ada yang lebih atau yang kurang. Semuanya itu arusnya relatif sama, relatif konstan karena VFD membatasi arus secara internal. Kemudian pada grafik P34 versus waktu akselerasi dan P42 versus waktu deselerasi menunjukkan hubungan berbanding terbalik. Seperti 5 Hz, kemudian 25 Hz itu kan berbanding terbalik dengan waktu akselerasi dan waktu deakselerasi. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya yaitu forward dan reverse pada VFD. Ini yang pertama kita atur dulu parameternya, kemudian frekuensinya. Setelah sudah, baru kita run. Nah, saat di run, motor induksi ini berputar searah jarum jam. Kemudian ketika sudah, motornya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ketika forward,
searah dengan jarum jam, dan saat reverse maka akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. VFD dapat memutar motor maju atau forward dan mundur atau reverse dengan perintah dari panel VFD atau ref, kemudian terminal digital, serta pertukaran logika urutan fasa secara elektronik. Keunggulan metode ini adalah tidak perlu menukar kabel fasa secara manual dan aman bagi motor serta mudah diintegrasikan ke sistem otomasi. Selanjutnya ada fitur jog atau inching. Pengertian jog sendiri yaitu fitur untuk menjalankan motor pada kecepatan yang rendah dan waktu yang singkat, biasanya digunakan untuk penyetelan posisi, penjajaran mekanik, dan pengujian arah putar. Untuk implementasi jog ini, yaitu frekuensi jog diatur melalui parameter P86. Kemudian motor hanya bergerak selama tombol jog ditekan, dan respon start dan stop sangat cepat. Ini untuk videonya. Saat motor berputar dan kita sedang mengukur RPM-nya, pada hasil pengamatan kami atau pengamatan saya, motor mampu berputar secara halus pada frekuensi rendah tanpa lonjakan arus sehingga fitur jog aman digunakan untuk proses yang sangat presisi atau sangat tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.